Oke, selamat malam Bapak Sulyadi. Selamat malam Bapak. Apa kabar? Sehat Pak, Alhamdulillah. Wow, Gimana Pak kabarnya? oi kabar ini baik. Saya lihat Bapak saya lihat ada rada-rada kurang semangat ya. Iya Eh, Bapak. Kira-kira kenapa Bapak ya? Iya Pak, ini akhir-akhir ini di kelas saya belajar mengajarkan bahasa Inggris di kelas saya itu Pak, kalau jam-jam terakhir anak-anak itu Pak kurang bersemangat begitu Pak. Jadi entah apa penyebabnya. Setelah saya tanya ke beberapa siswa terkait dengan semangatnya itu, katanya Pak itu dia capek Pak, habis kerja seharian di lahan, pas masuk jam terakhir yaitu jam bahasa Inggris, mereka loyo Pak, kecapean gitu Pak. Iya iya iya. Makanya gini Pak, memang saya sempat mendengar curhat dari Bapak kemarin itu kah tentang ini. Makanya saya berinisiatif untuk melakukan istilahnya coaching bersama Bapak. Kita coba berdiskusi bersama Bapak hari ini. Makanya saya coba sedikit mengambil waktu untuk berdiskusi dengan Bapak soal anak-anak ini. Sehingga tujuan utama dari perbincangan kita hari ini adalah supaya kita dapat supaya bisa Bapak menyelesaikan permasalahan, mencari jalan keluar akan permasalahan Bapak sendiri. Begini Bapak, jadi anak-anak itu kira-kira menurut Bapak, anak-anak itu disebabkan karena apa? Makanya mereka berbuat hal seperti itu. Iya Pak, itu tadi setelah saya konfirmasi dari beberapa siswa yang dekat sama saya itu Pak, saya berbincang-bincang dengan mereka, katanya Pak itu habis di jam pertama itu Pak sampai jam 11-an dia belajar praktek lapangan Pak di lahan. Jadi kebetulan sekolah kami itu bergerak dalam bidang pertanian. Jadi otomatis kalau setiap hari itu Pak praktek di lahan. Jadi seperti itu Pak. Jadi makanya siswa-siswa yang saya ajar khususnya di kelas 11 itu Pak, ya begitu Pak. Mereka kecapean, tenaganya terkuras. Jadi pas masuk jam terakhir Pak, jadi mereka loyo begitu. Oh, memang berat juga ya Pak. Jadi jamnya Bapak kebanyakan di jam terakhir begini ya Pak. Ya, karena di sekolah itu untuk material produktif Hmm. diusahakan di awal pelajaran Pak, karena praktek di lahan. Jadi kalau di siang hari Pak, wah Oh iya. panas Pak. Kira-kira kira-kira Bapak ini pernah melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini? Apakah pernah melakukan suatu hal begitu? Kira-kira apa yang Bapak pernah lakukan? Jadi ini Pak, untuk hal-hal yang saya lakukan untuk masalah ini, ya saya beri keleluasaan kepada siswa Pak saya Pak untuk belajar. Jadi saya tanya ke siswa saya maunya belajar apa, maunya seperti apa. Jadi ada yang bilang Pak kita belajar di luar ruangan saja Pak, di bawah pohon sambil Hmm. menghirup udara segar supaya kita tidak ngantuk. Oh, berarti Bapak selama ini mencoba untuk mengikuti kemauan mereka untuk belajar di bawah pohon begitu. Tapi itu sepertinya belum menemukan solusi ya Pak. Ya Eh, Pak, masih eh, ada Pasti beberapa siswa ya yang ada. kurang antusias Pak belajar bahasa Inggris. Oh iya iya. Boleh tahu Bapak kira-kira dalam diri Bapak kira-kira apa kelebihan yang Bapak miliki yang bisa digunakan sepertinya bisa digunakan untuk masuk di permasalahan ini Bapak. Kelebihan yang Bapak punya Kalau kira-kira apa? kelebihan saya Pak yaitu ya seperti itu Pak, tadi saya ingin mengetahui kemauan siswa maunya seperti apa supaya pembelajaran saya itu tetap jalan Pak, takutnya nanti materi saya tidak selesai pas, jadi kasihan juga anak-anak Pak. Jadi saya ke siswa itu Pak
saya ikuti apa maunya mereka, apakah dia mau belajar seperti ini, misalnya di luar ruangan atau di dalam ruangan, seperti itu, Pak. Oh, iya, kelebihan yang ada pada diri Bapak ini sangat luar biasa ya Bapak. Jadi saya melihat Bapak selalu istilahnya mengakomodir kebutuhan siswa ini. Sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini ya Pak. Wih, Ya, bagus seperti sekali. itu, Pak. Oh iya, boleh mungkin ada hal-hal lain yang mungkin Bapak bisa gunakan untuk hal permasalahan ini yang Bapak bisa gunakan. Mungkin ada kelebihan lain ataupun mungkin suasana lingkungan ataupun yang lainnya. Ya ini Pak, di samping itu Pak, saya akan berdiskusi dengan teman atau rekan sejawat saya terkait dengan permasalahan saya. Kebetulan di sekolah saya juga ada 3 orang guru bahasa Inggris yang mengajar bersama-sama saya di kelas. Di kelas karena ini pembagian kelas, jadi ada yang mengajar di kelas 11, kelas 10, dan kelas 12. Jadi saya akan berdiskusi kepada mereka tentang permasalahan saya juga ini, apa-apa yang mereka sarankan kepada saya sehingga pembelajaran saya itu bisa efektif di jam-jam terakhir, seperti itu Pak. Wih, luar biasa ya Pak, ide yang sangat cemerlang. Jadi ini ada semacam kolaborasi dengan rekan serumpun mata pelajaran ya Pak. Ya, Eh, seperti itu Pak. Mantap sekali Pak. Memang apakah Bapak berharap penuh sekali untuk bisa melaksanakan hal seperti ini? Ya, saya sangat bisa berharap seperti itu Pak, supaya pembelajaran saya ke anak-anak itu sampai dan anak-anak di materi saya itu terpenuhi semua Pak. Kasihan juga kalau anak-anak tidak bisa memahami pembelajaran yang saya lakukan, apa terkait dengan permasalahan mereka, yaitu kurang antusias dan kurang semangat saat pembelajaran yang saya berikan terkait dengan kondisi mereka Bapak. Wih, memang guru yang luar biasa ini ya. Kira-kira seberapa yakinkah Bapak untuk jalan keluar ini? Seberapa yakinkah Bapak jalan keluar ini bisa mengatasi persoalan ini? Kalau misalnya saya kasih rentangan itu skala dari 0 sampai 100, kira-kira Bapak mengambil rentangan keberapa, Bapak? Ya maunya sih Pak 100 supaya bisa berjalan dengan siswa yang saya harapkan, supaya apa ya, siswa bisa terpenuhi haknya, jadi kita juga merasa bersemangat dalam memberi pembelajaran kepada siswa. Seperti itu Pak. Oh, ya, luar biasa, ambil rentangan yang sangat tinggi, berarti suatu keyakinan yang sangat luar biasa. Kalau Iya. saya boleh apa tadi, berarti dengan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, memenuhi kebutuhan belajar murid, juga ada solusi untuk berdiskusi bersama rekan-rekan sejawat, rekan-rekan serumpun mata pelajaran. Dari kedua ini, apakah ada lagi atau masih dipikirkan bagaimana, Pak? Ya, dari hal-hal 2 hal tersebut Pak, yang mungkin yang bisa saya terapkan untuk yang ketiga itu Pak, mungkin seperti melihat atau mencontoh pembelajaran-pembelajaran di YouTube, kan sekarang sudah banyak itu Pak. Jadi bagaimana Oh, iya. menghadapi siswa ketika mereka kurang semangat, seperti itu Pak. Sudah Jadi saya, menerapkan IT yang luar ya, biasa. seperti itu Pak. Oke, boleh tahu komitmen Bapak dalam melakukan rencana perbaikan ini? Jadi komitmen saya itu Pak sangat ingin bisa sekali bagaimana saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa saya untuk terkait dengan hak-hak mereka dalam menerima pelajaran tanpa mengorbankan hak dan kewajiban dari baik dari siswa maupun dari saya sebagai seorang guru. Jadi saya akan melakukan hal-hal yang terbaik sebisa saya untuk membersamai atau memberikan pembelajaran yang terbaik buat siswa saya Pak, seperti itu.
kalau saya sudah lihat, jadi jalan keluar yang Bapak pikirkan tadi sudah banyak sekali, ada 3 jalan keluar yang paling bagus yang Bapak pikirkan. Dan Bapak sudah berkomitmen, sudah meyakini bahwa, jalan keluar ini bisa dilaksanakan, dan, istilahnya sukses 100% ya. Jadi, ada juga komitmennya. Terima kasih Bapak, jadi saya pikir tujuan coaching kita di hari ini, sudah mencapai target, jadi dalam Ya, arti kita terima sudah kasih. menemukan tujuannya. Ya, Terima kasih Bapak, semoga tujuan itu, bisa terlaksana dengan baik. siap, Selamat Pak. menjadi guru yang hebat dan luar biasa. Dan salam Terima untuk kasih juga siswanya Pak ya Pak ya. atas waktunya, atas Oke. solusi, atas arahan-arahan dari Bapak sehingga ini saya semakin bersemangat untuk melakukan pembelajaran di kelas saya, Pak. Terima kasih Pak atas solusi yang Bapak berikan terkait dengan permasalahan permasalahan saya, Pak. Oke, terima kasih Bapak. Jadi kita sudah menemukan jalan keluar yang paling bagus. Bapak sudah menemukan jalan keluar yang paling bagus dan kita berharap itu untuk kemajuan siswa-siswa kita, Pak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa ya Pak ya. Selamat Pak, terima kasih. malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam.